Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Petaka Tumbal Pesugihan. Cerita ini telah ditulis oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Namaku Rian. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Awalnya orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki yang bernama Alimudin. Alimudin itu aku rasa lebih pantas jadi bapaknya Rianti daripada suaminya. Alimudin punya 3 istri dan anak banyak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali, namun tetap saja Alimudin mengetahui keberadaan kakakku. Hingga akhirnya Rianti pasrah, mau gak mau menerima perjodohan itu. Aku selaku adik laki-lakinya sangat sedih melihat nasib Rianti yang menjadi korban paksa itu. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimudin dan menjadi istri mudanya yang keempat. Kakakku dibawa oleh Alimudin ke rumah besar miliknya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun rumah itu sangatlah besar kalau hanya untuk ditinggali kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya kakakku meminta untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu lumayan dekat dengan kampusku, dan kata kakakku, Alimudin juga punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya yang tak lain adalah kakakku itu. Dia gadis yang baik, soleh, dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, aku melihat si Embo bawa sesajen ke lantai 3, semacam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan sejenisnya. Setelah si Embo kembali dari lantai 3, aku bertanya padanya, kenapa dia membawa sesajen ke atas. Si Embo cuma menjawab, saya cuma disuruh sama Tuan Den, saya juga tidak tahu. Namun pada tengah malamnya, aku mendengar suara-suara ramai dan menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Dan astaga, ternyata banyak makhluk halus yang sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya dari bayang-bayangannya saja. Lalu terlihat sesosok makhluk tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu aku juga langsung lari ke kamar. Namun dalam senyap kamarku, tetap saja aku tak bisa tidur karena suara-suara gaduh di lantai 3 itu. Paginya aku bertanya pada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 tadi malam. Rianti hanya menggelengkan kepala dan bilang kalau aku berhalusinasi. Pernah aku disuruh pergi mengantar berkas-berkas perusahaan kakak iparku, Alimudin, ke pabrik gula terbesarnya di malam hari. Dengan melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu, di perjalanan tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, motorku tiba-tiba mati, mana tidak ada orang lewat satupun. Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tak hidup sama sekali, hingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku, namun aku berusaha untuk selalu positive thinking, tapi ternyata usahaku sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-lari dari arah semak pohon tebu dan terlihat pas lewat di hadapanku.
Sosok seperti seekor sapi putih namun tak berkepala. Karena kaget yang luar biasa, aku jatuh pingsan, dan saat aku sadar, aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu malamnya satu orang anak Alimuddin dari istrinya yang kedua meninggal dunia. Semenjak itu aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan ini. Apalagi Santi sering bilang padaku bahwa kakakku sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering bermimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan jikalau dia tengah tertidur. Pada suatu hari Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Dikala saat seperti inilah Santi sering main ke rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius padaku, "Rian, aku bahagia bila dekat denganmu. Akankah umurku panjang biar bisa terus bersamamu seperti saat ini?" ujarnya. Aku menjawab, "Hus, kok ngomongnya kayak gitu sih? Ya insya Allah kita akan selalu bersama," ujar Rian. Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Suro, bapaknya Alimuddin sering menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada warga, 1 buat keluarga sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai. Dan jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti ada saja salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Tak lama kemudian aku mendapat kabar bahwa seseorang yang pintar akan hal-hal goib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan Santi mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta pertunjukan agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah kakakku Rianti, yang setiap malam Selasa selalu ada suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku Rianti. Bapak Kuncen juga menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberikan sebuah cincin giok berwarna putih, bukannya musyrik tapi hanya untuk berjaga-jaga saja bila aku ketakutan. Dan setelah itu terkuak sudah rahasia Alimuddin, ternyata benar kecurigaanku selama ini. Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan genderuwo dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih tiap tahun, dan jika tidak salah seorang anak atau istrinya yang jadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya bersekutu dengan setan. Santi menangis, mengapa ayahnya tega menukar nyawa anak istrinya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati. Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya hawa panas hening mencengkeram, dan tiba-tiba terdengar suara meraung, menggeram, dan suara dentuman kaki sesosok makhluk yang besar. Mendengar ini aku langsung menghubungi Santi agar wudhu dan sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Aku pun teringat si Embo yang pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar si Embo. Sesampainya di sana, aku mendapati si Embo tergeletak pingsan. Aku bangunkan si Embo sambil kutetesi kedua matanya dengan air. Kubacakan ayat-ayat suci yang aku hafal. Syukurlah si Embo bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, si Embo langsung menjerit lagi, menandakan ia melihat sesuatu di belakangku. Dan pas aku tengok, na'udzubillah, tampak sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring sebesar gading gajah. Matanya merah menyala, menatapku penuh amarah. Jujur, aku sangat takut melihat makhluk yang tak pernah kupercayai keberadaannya itu. Ternyata saat ini ada di hadapanku.
Dengan sejuta keberanian yang kukumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Alhamdulillah makhluk itu raib dengan seketika. Esoknya pagi-pagi Simbo menangis padaku ingin pulang kampung. Ya, aku pun mengabulkannya. Aku bayar sisa gajinya. Simbo mengaku trauma melihat genderuwo di rumah besar ini. Sementara Alimudin yang berencana akan tinggal 3 bulan di luar kota, dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutempel di pintu. Dia menggamparku dan mencaci maki serta memarahiku. Dia juga bilang aku mengotori rumahnya dengan stiker yang tak berguna. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimudin, dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum pergi, aku berpesan pada kakakku Rianti agar tak lepas dari air wudhu, sholat, dan berzikir padanya. Kakakku pun tak rela aku digampar dan diusir begitu saja. Rianti bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu, aku kembali dan tinggal di rumah orang tuaku. Rianti pun pulang ke rumah orang tuaku. Dia lagi hamil tua. Kelopak matanya tampak coklat pucat dan tubuhnya pun memar-memar penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa itu? Ku jadi benci pada Alimudin. Mantan kakak iparku yang tak lain adalah Ayah Santi, kekasihku. Setelah kepulangan kakakku ke rumah, dia menjadi semakin terpuruk. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa itu. Namun perjalanan memakan waktu cukup lama karena jarak kotaku ke Jawa Timur itu sangat jauh. Hingga pada akhirnya ketika aku di perjalanan pulang bersama Bapak Kuncen, nyawa kakakku Rianti sudah tak bisa tertolong lagi. Aku tak habis pikir, masa hanya gara-gara kupasang ayat-ayat Allah, si iblis membabi buta. Kematian Rianti tersebut bersamaan dengan anak Alimudin dari istrinya yang ketiga. Bapak Kuncen pun tak bisa mencegahnya karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah keluarga Santi mau menurutinya. Dan semenjak anak dan istri-istri Alimudin beriman, kekayaan Alimudin merosot drastis dan Alimudin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimudin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana namun masih dalam keutuhan keluarga daripada hidup mewah namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai. Aku dan Santi berhasil meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapat pekerjaan yang memadai, sedangkan Santi menjadi seorang bidan. Dari sini kami merintis sedikit demi sedikit hingga akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah keluarga kami damai, sakinah, mawadah, dan warohmah. Semua terwujud atas kesabaran dan ketabahan serta usaha memetik ridho dari Yang Maha Kuasa. Satu pesan dari saya, janganlah kalian meraih kekayaan dengan harus menjadi budak setan. Seberapa berhargakah harta duniawi dibanding nyawa seseorang yang kita cintai? Dan satu lagi, janganlah menjodohkan, paksakan anak-anak hanya dengan kesilauan duniawi. Tak semuanya pilihan orang tua membawa bahagia. Terkadang justru itu menyiksa anak sendiri. Apakah Anda tega melihatnya menangis tertusuk runcingnya berlian? Cerita ini diambil dari kisah nyata beberapa tahun yang lalu. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Sekian cerita dari saya, semoga kita dapat memetik hikmah dari semua cerita ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.